Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa, segala puji kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi siang dengan saatnya kita bisa bersilaturahmi secara offline ya, luar biasa. Salam dan salawat mari kita limpahkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tuh baru pulang haji baru 10 hari lalu, masih pilek kita ini air putih panas. Ini masih mantep. Alhamdulillah ya, saya bagiannya akang-akang, ibu-ibu, teteh-teteh atau adik. Ya, alhamdulillah ini kita bisa bertemu lagi dalam acara yang sangat luar biasa ini ya, pelatihan untuk terutama sebenarnya untuk koordinator sahabat Al-Hilal. Jadi teman-teman di sini diharapkan bisa menjadi koordinator ya, koordinator sahabat Al-Hilal. Koordinator sahabat Al-Hilal itu per kelurahan sebenarnya. Jadi sahabat Al-Hilal itu berbasis kelurahan, jadi ada koordinator kecamatan dan ada koordinator kelurahan. Mudah-mudahan yang hadir di sini, ya terutama yang hadir di sini itu bisa menjadi koordinator. Makanya tadi saya minta ke Kang Fajar, ada grup khusus koordinator. Kemudian juga rompinya saya minta diberikan untuk koordinator dulu. Jadi rompi diberikan untuk orang yang bersedia menjadi koordinator kecamatan atau koordinator kelurahan. Nanti baru ada koordinator mudah-mudahan tingkat kota ya. Nah yang saya lihat itu ada beberapa kota yang sangat bagus sekali yaitu Sumedang dan Cimahi. Luar biasa, tepuk tangan buat Sumedang. Gitu yang keras dong. Mana yang dari Cimahi? Wah luar biasa, makasih ya. Saya ikut IG-nya, ikut Facebook-nya, luar biasa, ramai sekali kegiatannya. Dari Sumedang, dari Bandung. Ada gue, boleh nggak? Bisa diminta ini gue? Boleh dibawa. Bisa minta tolong ambilin whiteboard sama spidolnya ya. Oke. Al-Hilal itu akan mulai ngembangin. Al-Hilal itu sudah mulai ngembangin saya sejak COVID 2020. Awalnya dari 2002 sampai 2019 kita lebih fokus membantu, mengasuh, mengurus anak yatim dan santri takfir. Ini suara saya putus-putusnya sih? Enggak ya? Cuma saya bergema tes 1, 2, 3. Nah, karena COVID yang datang begitu tiba-tiba, ada mulai ganti strategi, yaitu tidak hanya mengasuh, mengurus, mendidik anak yatim dan penghafal Quran saja, tapi juga mulai membangun jaringan sejak 2020. Membangun jaringan, membangun relasi, kemudian juga menyalurkan bantuan semampunya, sebisanya, sekuat tenaga dan sekitar kita. Itu. Ya, tapi sekarang juga dari 2020. Nah, teruslah dibangun akhirnya sahabat Al-Hilal. Sahabat Al-Hilal sudah dimasukkan. Dulu kita mulai merasakan 2020 itu ketika kita dapat rezeki, ada yang menitipkan bantuan, kita itu akhirnya menyalurkannya kepada masyarakat umum yang kadang-kala tidak pernah bersentuhan dengan nilai Al-Hilal. Jadi ke masyarakat umum aja. Ada poin-poinnya, spidolnya? Spidolnya beli dulu baru.
Nah, sekarang sejak terbentuknya Sahabat Al-Hilal, sejak terbentuknya Jamaah Majelis Taklim, bila ada dana yang kami miliki, penyalurannya diutamakan buat Majelis Taklim dan Sahabat Al-Hilal. Penyalurannya. Kemudian juga teman-teman yang punya kelapangan rezeki, kelapangan waktu, itu juga sebaliknya kami dorong untuk penyalurannya lewat Al-Hilal. Jadi yang disebut keluarga besar Al-Hilal semakin lama semakin banyak. Kita bagikan saudara di sini. Yang dulunya tidak kenal harus kenal. Bapak, ibu, teteh, neng sekalian, kanan kirinya yang awalnya nggak kenal harus kenal. Sudah kenal Pak? Dengan kanan kiri Pak? Sudah, siapa Pak? Sudah Pak? Kenalan dulu, siapa? Kenalin Pak tuh yang sudah kenal. Namanya siapa? Sebelahnya sudah kenal Pak? Harus kenal ini Kang Fajar. Di forum ini kita itu mempersaudarakan bagaikan muhajirin dengan ansor. Saya baru pulang dari haji, jadi suasananya masih suasana Madinah. Mudah-mudahan ini yang belum pernah berhaji, belum pernah berumroh, ini diberikan rezeki, diberikan kesempatan, diiringi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rasanya nikmatnya berhaji. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, akang sekalian, teteh sekalian, kalau daftar haji sekarang berangkatnya berapa tahun, Pak? 20 tahun depan. Tahun depan, subhanallah. Saya mau bilangin langsung berangkat tahun depan. Sekarang kalau di kota Bandung 30 tahun. Jadi ibu-ibu yang masih berusia 20 tahun, ibu-ibu usianya berapa? Ada 20 tahun? 17. 20 tahun berarti 50 tahun baru berangkat. Kalau sekarang usianya ibu-ibu bapak-bapak 40 tahun, kemungkinan secara teori berangkatnya umur kira-kira kita cek. Kemarin jamaah haji Indonesia sepertiganya usianya di atas 65 tahun. Jadi saya termasuk masih muda betul juga saya. Makanya kalau ibu-ibu dan teteh-teteh akang semuanya itu melihat jum-jum saya di pengajian, saya selalu mendorong. Nah, kalau nanti takdirnya berangkat haji, itu lebih banyak membantu yang tua-tua. Karena yang tua-tua itu benar-benar repot sekali. Jalan kaki kita ke masjid atau naik bis itu bisa ngantri, bisa penuh segala macam. Jadi setiap hari kita ke masjid harum juga luar biasa. Jadi ngomong tentang haji ya. Itu gimana sih awalnya tadi? Awalnya gimana sih? Mulai ini? Berasa masuk di Madinah. Iya bener ya, masih baru 12 hari ini saya pilotnya aja belum hilang nih. Masih maaf. Kita bagikan saudara ini. Dan mungkin bisa jadi benar-benar dipersaudarakan. Yang belum nikah mungkin dipertemukan jodohnya di sini. Kita yang udah nikah ya udah Pak. Siapa tahu berteman di sini. Mungkin bisa sharing-sharing di ini peluang bisnis. Saya selalu mengatakan, selalu mengatakan, apa sih keuntungan dari sahabat Al-Hilal? Saya selalu menyampaikan berkali-kali sampai mungkin saya juga bosan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan dengarnya. Ada 5 hal yang akan bertambah insya Allah bila ibu-ibu dan bapak-bapak aktif menjadi keluarga besar Al-Hilal ini, terutama di sahabat Al-Hilal ini. Apa? Yang pertama akan bertambah apa insya Allah? Saudara. Satu ya, tes akan nah ini pilihan. Oke.
Pertama akan bertambah teman. Yang dulunya tidak kenal menjadi kenal. Penting ini. Jadi di forum ini usahakan kepala sih Bu ya. Si buka kali jendelanya. Biar ada aliran udara. Ya. Buka. Satu lagi punten bisa Ibu di belakangnya. Nah, biar ada aliran udara. Jadi ibu-ibu di sini harus dibuka lagi Kak, yang lebar. Harus dapat teman baru di sini. Yang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal, wajib. Ya. Yang kedua, bertambah ilmu. Mudah-mudahan ibu di sahabat Al-Hilal ini bisa bertambah ilmu, insya Allah. Yang ketiga, bertambah pengalaman. Kalau saya senang sekali mencari pengalaman-pengalaman baru. Yang keempat, insya Allah bertambah pahala. Dan yang kelima, insya Allah bertambah rezeki. Itu keuntungan bila aktif di sahabat Al-Hilal. Makanya saya selalu meminta ke Kang Isep, ke Kang Fajar, supaya ini dipastikan ada forum untuk gimana caranya, tidak hanya sekedar kenalan, tapi benar-benar berteman. Tambah teman, tambah ilmu di forum ini, tambah pengalaman, harus dapat pengalaman-pengalaman baru. Pahala, wah udah, warna itu penting banget. Dan yang kelima, mudah-mudahan juga rezekinya bertambah. Amin. Itu penting. Nah, teman, Pak ini ingat-ingat terus ini. Pastikan kegiatan-kegiatan sahal itu seperti itu. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sebagai koordinator bikin acara, minimal salah satu ini manfaat dari acara ini. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, akang-akang, teteh sekalian, neng-neng sekalian, itu bikin acara di tempatnya masing-masing. Silakan ajak beberapa orang di antaranya bikin kegiatan yang sangat sederhana sekali, nggak apa-apa. Sekedar kumpul aja udah cukup bagus. Tapi harus mendapatkan minimal satu di antara 5 ini kegiatan itu. Syukur-syukur bisa 5-5-nya, kalau bisa. Oke, Pak Hendra, kami ini saya mungkin bisa ngajak dengan beberapa teman orang di RT RW saya. Coba acara cuma kumpul-kumpul aja, nggak apa-apa. Jangan lama-lama, tapi mungkin 1 jam ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol aja. Berarti akan bertambah teman. Kemudian Pak Hendra, kita kayaknya ingin bikin semacam acara kajian lah, atau belajar baca Quran. Berarti akan tambah. Pak Hendra, kita ingin hiking, masih dosanya hiking. Nah, jalan mendaki buat teman-teman yang mungkin yang masih muda ingin naik gunung. Sesuatu yang belum pernah dilakukan akan bertambah nanti. Kemudian yang keempat, misal kita mau cari-cari inilah nyumbang-nyumbang. Ini ada Al-Quran, bikin kegiatan. Ini kita di Al-Hilal banyak Al-Quran, kita mau jalurkan, teman-teman akan bertambah. Kemudian, oke, saling tukar-tukar informasi, tukar-tukar peluang. Ibu-ibu jualan ini jadi agen saya, nggak ada selesai. Saya punya produk ini, saya punya keahlian ini, tukeran yuk keahlian, atau tukar-tukar informasi yang lain. Mudah-mudahan kita bertambah rezeki. Jadi setiap kegiatan pastikan minimal mendapat minimal salah satu di antara 5 ini. Syukur-syukur bisa 5-nya. Syukur-syukur. Jadi manfaatnya untuk diri sendiri dulu, baru buat orang lain. Buat diri sendiri, saya insya Allah dari kegiatan ini dapat tambah teman. Itu nanti kegiatannya akan sangat-sangat dinikmati oleh diri kita, dan orang lain pun akan ingin ikut dalam kegiatan yang diadakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi di forum ini, ya kan, jadi tolong antum bikin WA khusus koordinator. Khusus di Bandung Cimahi itu memang agak spesial. Jadi koordinatornya itu tidak hanya koordinator kecamatan, tapi ada juga koordinator kelurahan.
Nah saling bekerja sama. Nah masing-masing koordinator kelurahan itu bisa bikin kegiatan masing-masing di tingkat kelurahan. Koordinator kecamatan bisa bikin kegiatan di tingkat kecamatan. Nanti untuk tingkat kota itu spesial akan habis-habisan dibantu sama Al-Hilal. Bikin kegiatannya sederhana aja, sebisanya ya. Prinsip kita apa? Semampunya. Mana? Oh gini, kembali gini. Semampunya sekitar kita, semampunya sekitar kita, sekarang juga. Ya, jadi kita semampunya aja, semampunya. Ya mungkin kita hanya bisa sekitar kita, nggak apa-apa. Tapi yang penting yang nomor 3 ini, sekarang juga. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu nanti itu kelamaan juga. Ya pengertian sekarang dulu direncanakan dulu ya. Ini belajar dari Cimahi, ya Allah Bu, terima kasih banyak, saya perhatikan Ibu. Luar biasa, salut saya sama Cimahi ini. Untuk tangannya. Sudah juga nih. Bulan baru kegiatannya apa ya? Masih baru ya, Yubi ya. Copy paste aja betul. Makanya tolong nanti diaktifkan. Tapi manfaatnya buat diri sendiri dipastikan. Pastikan buat diri sendiri dulu, baru buat masyarakat itu. Nanti kalau karena gini, kita manfaatnya buat masyarakat umum aja, buat orang lain aja, kita nggak dapat. Itu minimal untuk diri sendiri. Kita dapat teman, dapat ketenangan hati. Itu ada hormon tuh, endorfin kalau nggak salah namanya, hormon kebahagiaan. Kita bantu orang itu luar biasa. Ketagihan. Kita membantu orang itu sangat ketagihan. Nah, sekarang pembentuk jaringan. Setelah setiap kegiatan sahal ini minimal salah satu ini, itu pembentuk jaringan. Harus ada koordinator kecamatan. Harus ditunjuk ini siapa yang bersedia aja. Dan tidak beban ya, dinikmati aja. Kemudian di tingkat kelurahan ada koordinator kelurahan. Berhenti sampai sini, tapi bila diperlukan di kelurahan juga ada sampai level harus tingkat RW sih, tapi misalnya kebagi gitu. Nah sekarang kemarin dulu pernah ada koordinator kelurahan, tapi kayaknya saya baru kaget ternyata tidak ada grup WA khusus koordinator. Ini penting. Makanya tadi saya ada bilang rompi ini hanya untuk koordinator kecamatan dan koordinator kelurahan spesial ya. Kemudian nanti juga akan ada pelatihan khusus buat koordinator kelurahan dan kecamatan. Insya Allah setelah acara ini selesai, saya akan rapat dengan para pengurus Al-Hilal. Nanti akan ada orang khusus, nanti kita akan rapat dan dibicarakan. Yang tugasnya itu memastikan di tingkat-tingkat kelurahan itu membuat kegiatan. Nanti ada orang-orang yang khusus untuk keliling menjadi fasilitator buat teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan di tingkat kelurahan. Gini, Pak, saya kelurahan A, tapi saya ingin anggota saya itu dari berbagai kelurahan di luar kecamatan saya, boleh nggak? Boleh. Tidak harus anggotanya, tidak harus dari kelurahan itu. Tapi secara resmi koordinator kelurahan itu adalah orang yang tinggal di kelurahan itu. Cuman anggotanya boleh antar lintas kelurahan, boleh antar lintas kecamatan, bahkan boleh lintas kota. Bebas. Tidak harus anggotanya harus seperti saya punya teman di kelurahan lain, di kecamatan lain, di kota lain, nggak apa-apa, silakan. Ini ada 100 kelurahan di Kota Bandung dan di Cimahi. Mudah-mudahan bisa ini. Makanya nih tolong dibikin grup koordinator, jadi spesial. Koordinatornya orang-orang spesial. Dia lebih tinggi sedikit ya peringkatnya, levelnya dibandingkan anggota biasa. Ini wajar. Makanya teman-teman silakan berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri menjadi koordinator. Apalagi nanti penghargaan yang diberikan koordinator kita akan memecah belah
Pak, kemudian nanti di tingkat kelurahan itu jumlah anggotanya juga harus dibatasi. Jumlah anggotanya nggak perlu banyak-banyak. Kalau misalnya nanti lebih dari yang ditentukan, memecahkan diri aja. Misalnya, jadi koordinator kelurahan A, koordinator kelurahan B. Jadi satu kelurahan bisa 2 koordinator bila jumlahnya itu lebih dari berapa kan? Targetnya 20 ya. Jadi satu anggota itu maksimal itu 20 orang. Kalau ternyata lebih dari 20 orang dalam satu kelurahan itu boleh memecahkan diri. Jadi satu kelurahan boleh ada 2 koordinator dan anggotanya tidak harus dari kelurahan itu. Nah, kecamatan, nanti kecamatan tuh anggotanya dari anggota kelurahan itu. Sehingga semakin lama semakin banyak jamaah atau warga kita, semakin banyak yang terlibat, semakin banyak yang bantu. Kalau sedikit terasa berat banget, tapi kalau banyak itu enak sekali. Nanti misalnya orang Cibiru main ke Cimahi, orang Sumedang main ke Cimahi, bingung tempat yang dituju, atau misalnya kesasar, itu punya saudara yang bisa dikontak. Orang begitu pun orang Cimahi datang ke Sumedang, ke Bandung Barat, bingung ada acara di sana, tapi kok ini ada waktu kosong ini. Ada acara misalnya ke Bandung Barat, ke Cililin, ada waktu kosong, bisa ketemu dengan saudara-saudaranya yang ada di Cililin. Insya Allah kita akan coba ini ya. Jadi tolong di langkah yang pertama pastikan benar-benar koordinatornya. Kalau koordinatornya misalnya, mohon maaf Pak, saya nggak bersedia jadi koordinator, tolong pikirkan bareng-bareng siapa yang bersedia jadi koordinator. Ingat, walaupun untuk koordinator kelurahan A, tidak harus anggotanya berasal dari kelurahan itu. Dan jumlah anggota hanya maksimal 20. Lebih dari 20, satu kelurahan dipecah aja. Jadi juga karena kurang efektif. Teman-teman manfaatin buat teman-teman sendiri. Lama-lama jadi saudara. Lama-lama jadi saudara. Pastikan itu. Tolong ini dipikirkan, dipertimbangkan dan difikskan siapa yang bersedia menjadi koordinator kecamatan, siapa yang bersedia menjadi koordinator kelurahan. Kemudian bagaimana ngajak teman-teman kita untuk bergabung. Ngajak teman-teman itu bisa dengan berbagai macam cara. Makanya saya menyarankan teman-teman itu pastikan kalau mau bikin kegiatan ini, ada ini. Nanti orang akan merembet sendiri datang dengan ini. Jangan memaksa orang untuk bergabung, tapi ngajak aja. Kita ikut gabung gitu ini, saya kebetulan jadi koordinator kelurahan B misalnya, ini gabung bikin kegiatan ini. Nah, sebulan sekali koordinator ini harus bikin kegiatan. Saya minta. Nanti akan ada kita cari konsep orang dari Al-Hilal yang jadi fasilitator, dia yang akan berkunjung sebulan sekali ke koordinator-koordinator ini. Sederhana aja bikin kegiatan. Dari kita untuk kita oleh kita. Al-Hilal bukan lembaga yang kaya juga. Al-Hilal Sumedang sama Cimahi udah tahu lah berapa yang diberikan bantuan Al-Hilal, terbatas sekali. Dari kita untuk kita oleh kita. Pokoknya kita memperluas dakwah. Saya di Masjidil Haram itu sangat subhanallah, sangat penuh, sangat penuh sholat di Masjidil Haram itu perjuangan luar biasa. Saya sambil jalan, kadang-kadang sambil tawaf itu mikir, ya Allah, dulu Nabi Muhammad ini hanya beberapa orang saja loh. Ashabul awal itu berapa orang? 10 ya? Itu hanya 10 orang aja. Kemudian bisa menjadi jutaan orang seperti itu, gimana ceritanya? Islam ada di tanah Arab, jauh-jauh tiba-tiba datang ke Indonesia, itu gimana ceritanya? Itu karena bantuan dari dai-dai kita. Mereka sedikit-sedikit mencoba berdakwah. Nah, sekarang kita menikmati hasilnya, yaitu merasakan nikmat Islam, nikmat iman. Masa kita akan berdiam diri begitu saja? Kita semampunya juga membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk merasakan nikmat ini. Dan yang paling enak nikmatnya adalah nikmat bantuan dan nikmat diri kita sendiri. Oke, begitu saja mungkin ya pengantar dari saya, sambutan dari saya. Saya berharap ini silaturahmi terus terjaga
kegiatan offline-nya jangan di ruangan terus nih kan. Nanti kapan-kapan kalau bikin kegiatan offline itu jangan di ruang sejuk kan? Sejuk. Terbuka. Ini kayak kenceng banget di bilang sendiri. Pantai. Pantai tadi. Di Bandung tuh pantainya di mana? Pada Pangandaran. Pangandaran tuh 4 jam. Jauh capek di jauh capek. Indramayu aja. Indramayu. Di sana melihat apa? Oh ada tol ya sekarang ya? Wah sekarang sudah nggak? Ada pintu tol ya? Luar biasa. Luar biasa memang kerasa. Kemarin ibu saya itu, bapak saya ibu saya itu nengok anak saya di Gontor. Itu bayangkan. Dulu saya kalau ke Gontor itu ya beneran itu minimal paling cepat itu 18 jam. Istirahat hanya 1 jam. Sekarang tuh hanya 5 jam udah termasuk istirahat 1 jam. Berarti 4 jam. Lewat tol, waduh, masuk tol Cilenyi, keluarnya di Gontor. Langsung. Dulu saya minimal 18 jam minimal itu istirahatnya 1 jam. Pernah kita tuh ke Gontor tuh 28 jam. Waduh. Sekarang sejak ada tol mana? Sejak Jauhan itu nama dari mana? Jadi apa? Jauhan masuk mana? Ibu kita mencobalah semaksimal mungkin sebisanya aja. Tadi saya bilang kita cobalah kita buat banyak kegiatan-kegiatan. Oke, terima kasih ya. Jangan sungkan Ibu bisa komunikasi dengan kami, saya bisa komunikasi dengan Kang Fajar. Nanti juga kita akan ada fasilitator yang bertugas keliling ya. Saya insya Allah rapat ini rapat akan ditunjuk fasilitator yang tugasnya keliling, memastikan ada kegiatan setiap koordinator. Mudah-mudahan juga di Sumedang ini bisa memecah diri, Bu. Tetap di bawah kendali Ibu, cuman memecah diri bagian kecil-kecil. Kemudian juga yang di Cimahi, tolong juga dipecah kecil-kecil. Semakin lama semakin banyak, nggak apa-apa. Nanti koordinator dikoordinasikan tetap oleh Cimahi. Mungkin itu aja. Ada boleh? Kalau ada yang mau nanya, silakan. Saya kasih kesempatan. Jarang-jarang 2 ada yang mau nanya. Ada yang pernah pertama kali kehadiran nggak? Iya. Sama. Oh banyak juga. Ada yang menanyakan nggak tentang pembentukan sahabat Alila? Sudah selesai nih proses pembentukan ini. Ya Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kenapa sih Pak kok baru sekarang yang Bandungnya dibentuk? Padahal kan Alila di Bandung nih. Kenapa nggak Bandung dulu? Kenapa harus disebar ke wilayah lain? Ya, dulu kita tuh merasa kuat banget, merasa karena di Bandung itu ada apa sih namanya? Ya, ada Alilal 2, Alilal 3, Alilal 5, 6, 7, 8. Jadi waktu itu merasa cukup. Jadi dipegang langsung sama pusat. Waktu itu begitu. Kemudian kenapa di luar itu kita merasa, wah kita ini kok penyalurannya hanya di Bandung aja. Jadi di Bandung tuh kami tuh agak percaya diri waktu itu. Kemudian tapi ke daerah tuh kita merasa agak kurang. Ketika kita bagi-bagi misalnya ke daerah itu, kita kadang-kala nggak jelas bertemu dengan siapa. Itu awal mulanya makanya dibentuk Alilal Cianjur, Alilal Sukabumi, Alilal Sumedang, Alilal Garut, Alilal yang lain seperti itu. Sekarang nih contoh, waktu gempa di Cianjur, saya kaget alhamdulillah. Pas saya tuh hari kedua datang, teman-teman hari pertama, saya datang hari kedua. Di hari kedua tersebut banyak orang-orang sahabat Alilal dari berbagai daerah. Saya langsung sadar, ya Allah, inilah manfaatnya adanya sahal di berbagai daerah. Ada sahal Cianjur, ada Sukabumi pada datang pas awal gempa Cianjur. Tapi kita masih percaya diri dengan di kota Bandung ini. Akhirnya sekarang kita memutuskan, udahlah kita coba nih dikembang luaskan. Begitu pula Majelis Ta'lim. Jadi tidak ada alasan khusus, cuma itu aja sih. Ada lagi? Bagus.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata Bapak boleh koordinatornya dari daerah Sukasari, daerah Bandung, tapi anggotanya boleh dari daerah sini, misalnya dari daerah Cililin, karena banyak yang belum tahu kalau ada yang belum tahu Al-Hilal teh pusatnya teh dari Cililin ya, Rancapanggung, tapi ke daerah itu belum tahu bahwa di sana teh ada Al-Hilal di Cililin, sedangkan itu orang daerah Cililin gitu, tapi belum tahu gitu. Itu lumayan terkenal di Cililin itu. Iya, saya mau ngajak anggota dari sana yang Cililin ke sananya daerah Gunung Halung. Oh, Cililin sama Gunung Halung beda. Oh gitu, daerah ke sananya. Ibu orang Cililin. Saya orang Gunung Halung. Iya, Cililin sama Gunung Halung itu Beda. jauh. Iya, tapi Jadi kalau orang Gunung Halung nggak tahu Al-Hilal wajar. Iya. Karena jaraknya 1,5 jam. Tapi orang Cililin kayaknya insya Allah agak kenal kita. Iya. Tapi kalau orang Gunung Halung tidak kenal Al-Hilal sih wajar banget karena jauh banget. Boleh Bu? Iya. Boleh. Orang Gunung Halung sekitarnya utamakan dulu ya orang sekitarnya, tapi ternyata punya teman dari daerah lain boleh aja. Iya. Sekarang ada komunikasi Bu via WA dan sebagainya. Memang kendalanya adalah ketemunya. Karena ini bukan komunitas online ya. Ini komunitas offline ya. Kita ini bukan online, itu hanya sekedar alat bantu untuk koordinasi aja. Boleh satu lagi? Cukup ya, nanti kalau ada tanya lagi bisa ke Kang Fajar, bisa ke Kang Isa. Bu, yang penting ini manfaatnya buat ibu-ibu dan buat kakak-kakak sekalian. Bukan manfaat buat saya, bukan manfaat yang utamakan buat manfaat buat ibu-ibu. Terutama yang penting mudah-mudahan kita cari pahala, mudah-mudahan. Karena sulit Bu sekarang, saya ngerasa ini. Kita itu sangat terpapar dengan kemaksiatan itu luar biasa. Saya itu sangat menjaga banget anak. Apalagi gara-gara sekolah umum itu apa namanya? Sekolah daring ya. Itu anak-anak terpaksa pakai HP Bu. Gadget itu luar biasa. Anak kita sendiri juga terpapar. Sekarang ini waduh luar biasa. Jadi dosa kita banyak banget. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini dosa-dosa kita berkurang sehingga pahala kita terus bertambah. Ini salah satu cara. Kalau sendirian berat banget. Tapi kalau bareng-bareng enak insya Allah. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga nih kepada Gubernur Cimahi dan Sumedang. Terima kasih banyak luar biasa.